Ya, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, berkat kasih dan kemurahan Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam suatu perkumpulan komunitas untuk yaitu mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya apabila saudara ada sampai hari ini itu oleh karena anugerah Tuhan. Nah, untuk sebab itu mari sebelum kita akan dengar bersama-sama firman, kita akan merenungkan firman Allah. Saya ajak kita tunduk sejenak untuk memohon pertolongan Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, marilah Tuhan bersama kami dalam pembacaan firman-Mu, dan kami percaya firman Allah yang kami akan baca bersama ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan tertabur dalam hati, jiwa, roh kami, akal budi sehat kami, sehingga kami akan dapat Tuhan menemukan kebenaran yang benar-benar Tuhan, membawa kami kepada suatu sukacita dan sejahtera. Lebih daripada itu kami peroleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih, segala pekerjaan iblis apapun bentuknya kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami mendengar. Memberkati kami dalam nama Yesus Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kami siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mengakhiri di bulan Februari ini, yaitu sudah dikasih Tuhan, di mana minggu terakhir kita akan melihat firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dan hebat. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 14 ya. Kita boleh membaca ya satu pembacaan ini, perikop ini, yaitu rumah Bapa ya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Untuk itu mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu saudara-saudari manapun kita berada boleh baca ayat genap, dan kita akan baca ayat terakhir ayat 14 sama-sama. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Silakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Tuhan, telah sekian lama Aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidakkah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah kamu, karena pekerjaan-pekerjaan itu tersendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sama-sama. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku,
aku akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang merenungkan firman Allah siang dan malam, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah klimaksnya daripada tugas yang Yesus kerjakan di kolong langit ini, yaitu pertama-tama saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dia telah memperkenalkan dirinya siapakah sebenarnya Yesus itu. Amin. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah aku yang aku, ya. Yesus Kristus adalah benar-benar adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Selama ini kita tahu bahwa Yesus memberikan perumpamaan demi perumpamaan tentang dirinya. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Mereka belum bisa mengerti tentang hal itu. Yesus berkata, akulah terang hidup itu. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Mereka pun belum begitu sangat memahami dengan baik. Yesus berkata, firman Allah telah menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu di dalam anaknya, dalam Yesus Kristus. Itu tidak cukup untuk membuat mereka meyakini bahwa Yesus itu juru selamat. Bahkan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Sudah dikasih oleh Tuhan, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Yesus berkata, akulah pintu bagi domba-domba itu. Itu pun tidak akan bisa dapat meyakinkan otak mereka untuk supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Masih banyak hal-hal yang Tuhan katakan, Bapakkulah pokoknya, kamu adalah carang-carangnya. Amin. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita melihat Yesus berkata, terang sudah ada di tengah-tengah kamu, tapi kamu yaitu lebih suka kepada kegelapan. Karena apa? Perbuatan-perbuatan mereka adalah gelap pada dasarnya. Jadi kita lihat bahwa itu tidak mencukupi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka menangkap sesuatu daripada Tuhan sesuai dengan akal pikiran mereka, sesuai dengan yaitu surat pengertian mereka. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hingga Yesus mengajarkan mereka tentang bagaimana mereka harus mengadakan komunikasi dengan Bapa di surga. Dia sampai mengajarkan, memberikan contoh dan teladan. Dia katakan, kalau engkau berdoa, sebutlah dia Bapa kami yang di surga, datanglah kerjaanmu, dan seterusnya. Itu pun tidak cukup untuk yaitu membuat mereka itu bahwa mengenal Yesus secara pribadi. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, berbahasa mengatakan Bapa di surga itu bahasa hubungan. Bahasa sudah kasih oleh Tuhan, sudah kasih mengadakan satu hubungan dengan Bapa di surga. Sebenarnya Yesus itu adalah Bapa sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Cuma dia memberikan contoh kepada kita karena kita adalah manusia. Manusia yang harus berhubungan dengan Bapa di surga. Kenapa? Selama ini banyak manusia mengenal Allah itu berbentuk patung. Manusia mengenal Allah berbentuk batu. Manusia mengenal Allah berbentuk matahari. Dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Yesus harus menjelaskan sejelas-jelasnya agar supaya mereka bisa mengerti. Bayangkan Yesus berkata kepada Filipus, sekian lama, sebegitu lama, diukur dari lama kamu sudah menjadi guru, diukur dari lamanya kamu mengikut Tuhan, kamu bukan lagi yaitu harus menerima makanan roti atau susu, tapi makanan yang keras. Artinya bahwa Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah itu jalan bagi kami supaya kami bisa bertemu dengan Bapa. Yesus berkata, sekian lama. Amin. Seberapa lama kita jadi orang Kristen? Seberapa lama kita menjadi orang percaya? Saya mau bertanya pada hari ini, seberapa waktu yang engkau jalankan di kolong langit ini untuk mengenal, mencari kebenaran demi kebenaran, untuk bertemu kebenaran yang sejati? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya bertanya ini, bagi saudara hari ini jawaban bagi kita, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada amin? Yesuslah ada juru selamat kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus itu pemberi berkat bagi saudara dan saya. Itu sebab dalam Bilangan pasal 6 ayat terakhir, Tuhan berkata,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yaitu memberikan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memberikan engkau yaitu wajahnya, menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Bahkan dia katakan, biarlah namaku, ya Bilangan pasal 6 ayat 6, biarlah namaku itu tertaruh di dalam hati setiap orang. Akulah aku, akulah aku. Ada amin? Dan Yesus berkata hari ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amen. Itu sebab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang harus kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengenal Yesus secara utuh. Iya, mengenal firman Tuhan secara benar. Yaitu dengan apa? Yaitu firman Tuhan berkata di sini ayat 10, saya baca ulang. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Perhatikan, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya pekerjaannya. Amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah Bapa. Yesus Kristus itulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus itu adalah penjamin keselamatan saudara dan saya. Itu sebab saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mengenal Allah bukan hanya sekedar dengan pengetahuan. Pengetahuan itu betul, tapi kalau kita mengenal Allah dengan pengetahuan, dengan iman, percaya sungguh-sungguh, maka itulah iman. Ada amin? Apa itu iman? Iman itulah dasar dari segala sesuatu yang kita mau harapkan. Dan kedua, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu apa yang kita tidak lihat. Itu adalah iman. Maka saudara kasih oleh Tuhan, dari manakah kita mendengar firman? Yaitu ketika firman itu diberitakan. Maka firman Allah itu harus diberitakan. Orang mendengar firman butuh pengetahuan. Tapi tidak cukup dengan pengetahuan. Tidak cukup dengan kita tahu. Tetapi harus didukung oleh yang namanya iman. Amin. Iman adalah apa? Iman adalah percaya yang sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah sesuatu percaya yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan dalam hidup ini adalah bagaimana Allah menolong kita. Ada amin? Allah memberkati kita. Itu harapan kita. Amen. Dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, makanya pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu sudah punya pengharapan, bukan kepada berhala, bukan kepada batu, bukan kepada patung yang dibuat oleh manusia, tapi mereka harus mempunyai yaitu pengharapan di dalam Allah, dalam Yesus Kristus adalah pengharapan umat Israel. Pengharapan saudara dan saya hari ini. Ada amin? Nah, pengharapan itu sudah dikasih oleh Tuhan ketika kita mengharapkan Yesus, mengakui firman itu dalam hati kita, maka sudah dikasih jiwa kita mengakui firman Allah itu, maka Alkitab katakan kita akan dibenarkan. Ketika kita mengakui firman itu, kita percaya sungguh-sungguh firman itu, percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab katakan kita akan dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, supaya kebenaran kita itu kita seperoleh, kita butuh selamat. Kita butuh yaitu yang namanya selamat. Maka dengan cara bagaimana kita butuh selamat, itu hanya dengan kita mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kita akan selamat. Coba baca Roma pasal 10. Ya, ayat 8 mulai. Kita Roma, ini puji Tuhan, inilah Rasul Paulus, seorang ahli ya. Iya, seorang filsafat Yahudi. Tapi dia yang mengenal Yesus dengan utuh. Supaya saudara kasih Tuhan hari ini juga saudara harus mengenal Yesus dengan segala keutuhan. Iya, puji Tuhan. Kita baca bersama-sama Roma pasal 10 mulai ayat ke-8. Iya. Kita baca mulai 1, 2, 3. Tetapi apa kata ini? Firman itu dalam yakni dalam hati mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Haleluya. Ayat 11 lebih indah. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada amin? Itulah. Jadi ternyata sudah dikasih oleh Tuhan, kita bukan hanya sekedar mengetahui. Kita bukan hanya sekedar yaitu memahami. Kita bukan hanya sekedar percaya. Percaya itu harus ditunjang dengan iman. Ada amin? Itulah iman. Jadi ketika kita mengakui dalam hati kita bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan dibenarkan. Ketika pengakuan dalam hati kita, ketika pengakuan dalam jiwa kita, ketika pengakuan dalam roh pribadi kita, maka saudara kita ucapkan, ya saudara, firman Allah itu tidak jauh, dekat dalam mulut kita. Ketika kita mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Saudara mau diselamatkan? Amin. Ada amin? Amin. Itu sebab mari saudaraku, apabila kita mau ingin diberkati, firman Allah katakan, Rasul Paulus katakan, karena Dia telah memberikannya itu yang terbaik bagi kita. Dia telah memberikan yang terindah bagi kita. Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan dikatakan dalam Bilangan pasal 6, Dia memberikan kasih karunia. Haleluya. Dia bukan hanya memberikan pelindungan, tapi Dia memberikan apa? Kasih karunia. Perlindungan adalah Dia melindungi. Manusia butuh perlindungan. Manusia butuh penjagaan. Alkitab katakan Tuhan menjaga kita. Diutus malaikat-malaikat menjaga saudara dan saya. Dia melindungi dimanapun kita berada. Itu Alkitab katakan. Dan kedua, Alkitab katakan Dia memberikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itulah kasih karunia. Karena begitu besar kasih Allah terhadap isi dunia, maka diberikanlah anak yang tunggal, supaya siapa percaya dan menerima Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu ada pengorbanan. Kasih karunia itu ada pengabdian. Kasih karunia itu sudah dikasih oleh Tuhan. Itu betul-betul kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, melakukan firman Tuhan. Makanya sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan berikan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah percaya yang sungguh-sungguh. Kasih karunia itu adalah tidak ada kebimbangan. Kasih karunia itu tidak ada ya sudah keraguan. Makanya Alkitab katakan kasih itu adalah sabar. Diisi dengan apa? Murah hati. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu penuh dengan sudah kepercayaan. Percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan. Ada amin? Amin. Itulah kasih karunia. Dan kemudian bukan hanya kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kita, bukan hanya perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi juga Tuhan katakan, aku memberikan damai sejahtera. Manusia butuh damai sejahtera. Sudah dikasih oleh Tuhan, untuk apa kita memiliki isi dunia ini, tapi kita tidak ada kesukaan, kita tidak ada damai sejahtera. Tapi berbahagialah kita memiliki damai sejahtera. Amin. Kenapa? Damai sejahtera ya Yesus berikan dalam, coba tolong baca pasal 14 ayat 27. Iya. Yohanes pasal 14 ayat 27. Iya. Demikian firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 27. Iya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, Ya. dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Itulah damai sejahtera yang Tuhan kasih. Jadi saudara, damai sejahtera itu damai yang betul-betul, yaitu murni yang daripada Tuhan. Jadi damai sejahtera itu tidak membuat kita jadi sedih. Damai sejahtera itu tidak membuat kita jadi panik.
Damai sejahtera tidak membuat kita jadi takut, tapi damai sejahtera itu betul-betul damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara kasih oleh Tuhan, aku memberikan engkau damai sejahtera itu. Makanya dalam ayat terakhir pasal 14 Yohanes ini, dia berkata dalam selain ayat 11, ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita mau hidup bersama Yesus, Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Dengan cara bagaimana kita merasakan bahwa aku dalam kamu, yaitu ketika kita percaya dalam hati, maka kita dibenarkan. Ada amin. Ketika kita sudah percaya sesuatu yang tidak kelihatan, itulah kita iman. Ada amin. Iman itu ada dalam hati kita. Maka dengan iman, dengan percaya, dengan hati yang sungguh-sungguh, hari ini kita berkata, Bapa di surga, berkatilah aku, maka engkau akan diberkati. Tolonglah aku, maka engkau akan ditolong. Berikanlah aku sehat, maka engkau akan diberikan kesehatan. Karena itulah kata-kata iman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu yang Yesus katakan, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku dalam kamu. Roh Kudus akan menjadi penuntun saudara. Roh Kudus akan menghibur saudara. Roh Kudus akan menjadi pengingat saudara. Dia akan mendidik saudara, mengajar saudara, untuk saudara sampai menemukan kebenaran yang sejati. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah firman Tuhan pada hari ini. Mengenal Yesus tidak sia-sia. Mengenal Yesus, mengaku Yesus, maka kita akan dibenarkan, kita akan diselamatkan. Dan hidup dalam Yesus tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Percayalah pada hari ini, Yesus akan tolong saudara. Yesus akan memberkati saudara. Dia tidak akan pernah mempermalukan saudara. Dia tidak pernah akan mengecewakan saudara. Dimanapun saudara berada pada hari ini, percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan yaitu penyelamat kita. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita, menanggung semua segala penderitaan kita, telah Dia menggantikan dengan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia untuk saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, saya serahkan kembali kepada yang memimpin puji-pujian. Puji Tuhan.